kelima atau pertemuan kelima pembelajaran daring matematika khusus kelas 9 SMP atau MTS. Nah, kita masih berada di bab yang sama, yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk peserta didik. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian dan kegunaan notasi ilmiah. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menulis notasi ilmiah dari suatu bilangan. Oke, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Nah, yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang pengertian notasi ilmiah. Tapi sebelum itu, di sini saya ingin memberikan sebuah pengantar terlebih dahulu kepada adik-adik sekalian. Tahu nggak kalau misalnya bilangan yang sangat besar, misalkan seperti kecepatan cahaya yang besarnya adalah 300 juta meter per second itu, akan sangat sulit bagi kita untuk menghitung angka tersebut dalam sebuah persamaan. Nah, begitu pula yang terjadi untuk bilangan yang sangat kecil. Contohnya seperti sebuah massa elektron yang bisa kita lihat bersama dalam layar ini. Untuk mengucapkannya saja sangat sulit bagi kita, apalagi untuk dihitung nantinya. Maka dibuatlah sebuah sistem yang disebut dengan notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, notasi ilmiah atau bentuk baku adalah cara yang singkat untuk menuliskan bilangan yang sangat besar ataupun sangat kecil. Sebagai contoh, kecepatan cahaya yang 300 juta meter per second tadi bisa kita ubah ke notasi ilmiahnya yang lebih singkat, yaitu 3 dikali 10 berpangkat 8 meter per second. Begitu pula untuk massa elektron yang tadi, yang ketika kita sebutkan saja sudah tidak tahu. Tetapi bisa kita ubah ke dalam notasi ilmiah yang sangat sederhana, yaitu 9,1 dikalikan dengan 10 berpangkat negatif 31 kg, seperti itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih cara untuk membuat notasi ilmiah seperti ini? Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, untuk mencari tahu, simak video ini sampai habis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk umum dan cara menuliskan notasi ilmiah. Notasi ilmiah dapat ditulis sebagai perkalian dua buah faktor. Faktor yang pertama adalah sebuah bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1 dan juga kurang dari 10. Sedangkan faktor yang kedua adalah bilangan berpangkat dengan basis 10. Nah, notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dapat dituliskan dalam bentuk umum sebagai berikut, yaitu A dikalikan dengan 10 berpangkat N, dengan syarat seperti tadi, A harus lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10, serta N-nya adalah bilangan bulat. Sebagai contoh, perhatikan. Di sini kita akan mengubah angka 3400 menjadi bentuk notasi ilmiah. Dan hasilnya akan berbentuk seperti ini. 3,4 dikalikan dengan 10 berpangkat 3. Nah, 3,4-nya ini adalah yang dikatakan A tadi. Jadi 3,4 ini berada di antara 1 dan 10, berarti ini adalah notasi ilmiah yang benar. Kemudian cek bagian N-nya. Ternyata di sini N-nya adalah angka 3. 3 adalah bilangan bulat, sehingga ini memenuhi syarat bahwa 3,4 dikalikan dengan 10 berpangkat 3 adalah benar notasi ilmiah dari 3400. Jadi untuk lebih memahami cara untuk membuat notasi ilmiah sebagai berikut, ayo kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk membuat sebuah notasi ilmiah, ada beberapa tips yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, untuk membuat sebuah notasi ilmiah dari bilangan lebih atau sama dengan 10, maka tipsnya adalah gunakan pangkat positif ketika memindahkan titik desimal ke kiri. Maksudnya gimana? Nah, kita akan bahas di contoh kali ini. Nah, ini adalah perbandingan menggunakan tips yang tadi dengan yang tidak. Untuk yang pertama ini adalah menggunakan cara yang biasa, menggunakan penjabaran dari angka tersebut. Jadi di sini kan ada angka 7.200.000. Nah, 7.200.000 bisa kita pecah atau kita faktorkan menjadi perkalian 7,2 dikalikan dengan 1 juta. Nah, ketika diubah 1 juta ini menjadi bentuk perpangkatan dengan basis 10, dia akan berubah menjadi 10 berpangkat 6 dikali dengan 7,2. Maka ini adalah notasi ilmiah dari 7.200.000. Tapi kadang siswa tidak mengerti dengan cara pemfaktoran seperti ini. Jadi, tips yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Kita akan memanfaatkan tanda koma atau titik desimal pada suatu bilangan dan kita akan menggesernya ke kiri secara tahap demi tahap. Tapi kalau misalnya adik-adik perhatikan di angka 7.200.000 yang awal tadi tidak ada tanda komanya kan? Nah, sebenarnya semua bilangan bulat itu memiliki tanda koma di bagian akhirnya.
Akan tetapi tidak dituliskan karena tidak ada pengaruh atau dampaknya terhadap bilangan tersebut. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan tanda koma atau titik desimal tersebut sehingga nantinya setelah digeser ke kiri maka dia akan menciptakan sebuah bilangan A atau bilangan yang lebih dari sama dengan 1 dan juga kurang dari 10 yang ada di bentuk umum notasi ilmiah. Nah, kita akan lakukan pergeseran yang pertama. Jadi setelah pergeseran pertama ke kiri akan tercipta angka baru yaitu 720.000 dan ada dua angka 0 di bagian kanannya di sebelah atau di belakang tanda koma tersebut. Nah, kita akan mencoba menggesernya satu kali lagi ke sebelah kiri. Ternyata di pergeseran kedua itu tercipta sebuah angka baru yaitu 72.000 dengan 3 angka di belakang koma sekarang. Kemudian kita lanjut, geser lagi satu kali ke kiri. Nah, pada pergeseran ketiga ini tercipta angka yang baru yaitu 7.200. Jadi ini masih di atas 10 ya, berarti kita harus lakukan pergeseran lagi. Nah, di pergeseran keempat tercipta angka 720. Kita lakukan hal yang sama, kita geser satu kali ke kiri sehingga terciptalah 72. Kita geser satu kali lagi sehingga nantinya akan tercipta sebuah bilangan yang kurang dari 10. Nah, seperti ini. Di pergeseran ke-6 ini ternyata kita sudah menciptakan sebuah angka yang lebih dari sama dengan 1 dan juga kurang dari 10. Berarti pergeseran ini kita berhentikan di langkah yang ke-6. Jadi kesimpulan apa kira-kira yang bisa kita dapat dari pergeseran ke-6 ini? Ternyata karena ada 6 kali pergeseran ke kiri, maka kita tuliskan yang 7,2 tadi, yang ini kita kalikan dengan 10 berpangkat 6. 6-nya dari mana? 6-nya itu dari ini, banyaknya pergeseran yang dibutuhkan sehingga tercipta bilangan yang lebih dari sama dengan 1 dan juga kurang dari 10, seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau misalnya kurang paham, ayo kita coba sekali lagi. Nah, di contoh kedua ini kita akan mengubah 219 juta menjadi sebuah notasi ilmiah yang baik dan benar. Nah, untuk cara yang manual, kita akan menggunakan bentuk umum yang tadi. Jadi kita pisahkan 219 juta ini menjadi perkalian suatu bilangan yang lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10 dengan ini 100 juta. Kenapa harus 100 juta? Karena awalnya bilangan ini adalah 219 juta. Ratusan juta, maka muncullah dikali 100 juta ini. Kalau misalnya nanti soalnya itu seperti ini 29.000 sekian, berarti nantinya dikalikan dengan 10.000. Kalau misalnya ada bilangan ratusan saja 293 misalnya, berarti nantinya akan dikalikan dengan 100. Jadi sesuaikan dengan ini bilangan tersebut, bilangan yang ada di awal tadi. Nah, di sini bilangan 100 jutanya itu kan memiliki 8 angka 0, sehingga kita ubah menjadi bentuk perpangkatan dengan basis 10, yaitu 10 berpangkat 8. Nah, kemudian dikalikan dengan 2,19 ini. Nah, kalau misalnya adik-adik tidak suka pakai cara ini, ayo kita lakukan lagi pergeseran seperti tadi. Nah, untuk cara pergeserannya kita akan lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Jadi awalnya itu letak komanya ada di paling akhir, khusus untuk bilangan bulat ya. Kalau misalnya bilangan desimal nanti akan kita bahas untuk berikutnya. Nah, kita akan lakukan pergeseran yang pertama pada angka 219 juta ini. Nah, maka akan tercipta bilangan yang baru yaitu 21.900.000. Kita akan lakukan pergeseran terus-menerus, tahap demi tahap hingga nantinya akan tercipta sebuah bilangan yang kurang dari 10 dan lebih dari sama dengan 1. Ternyata bilangan itu bisa tercipta di pergeseran yang ke-8. Nah, di pergeseran ke-8 yang ke kiri ini kan ada 8 tahap, maka akan mengakibatkan 2,19 pada bilangan akhir ini dikalikan dengan 10 berpangkat 8. Nah, seperti tadi 8-nya itu berdasarkan berapa langkah yang kita lakukan sehingga angka 2,19 itu bisa tercipta. Semoga adik-adik paham ya. Nah, di tips yang kedua ini hanya akan berlaku khusus untuk bilangan antara 0 dan 1 yang nantinya akan diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Tapi, apa sih bilangan antara 0 dan 1 itu?
Ternyata bilangan antara 0 dan 1 itu contohnya seperti ini. Misalkan 0,3 atau 0,00012 atau misalkan 0,000006 dan seterusnya. Nah, ketika melihat bilangan seperti ini dan akan membuatnya menjadi bentuk notasi ilmiah, maka tips yang akan digunakan adalah ini. Gunakan pangkat negatif ketika memindahkan titik desimalnya ke arah kanan. Jadi kalau sebelumnya tadi ke kiri jadi positif, kalau kali ini kita pindahkan ke arah kanan. Jadi sebagai contoh, di sini ada sebuah bilangan yaitu 0,00054. Nah, bilangan ini kita ubah menjadi seperti berikut. 5,4 dibagi dengan 10.000. Kenapa harus 10.000? Karena di sini untuk membuat atau menggeser komanya menjadi 5,4, kita butuh 4 kali langkah pergeseran. Bagaimana sih pergeserannya? Ayo kita lihat di pergeseran berikut ini. Jadi bentuk awalnya kan begini, 0,00054. Nah, kita akan menggesernya pelan-pelan ke arah kanan. Setelah pergeseran pertama, bilangan yang baru adalah ini, 0,0054. Kita geser lagi, sehingga bilangannya menjadi 0,054. Kita lakukan pergeseran terus-menerus sehingga tercipta bilangan yang kurang dari 10 dan lebih dari sama dengan 1, yaitu ini 5,4. Nah, setelah pergeseran keempat ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa bilangan 5,4 tadi yang kita peroleh di pergeseran keempat ini akan kita kalikan dengan 10 berpangkat negatif 4. Negatifnya dari mana? Yang tadi kita geser ke arah kanan, maka negatif. Seperti itu. Jadi, itulah asal-usul kenapa ini muncul 10.000. Dibagi 10.000 karena ada 4 kali pergeseran ke kanan. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, di setelah pergeseran keempat inilah letak komanya berada. Semoga adik-adik paham ya. Nah, kalau misalnya pada contoh sebelumnya adik-adik masih kurang paham, kali ini kita akan mengerjakan sebuah contoh lagi. Di contoh kali ini, kita akan berusaha mengubah bilangan 0,000831 ini menjadi bentuk notasi ilmiah. Nah, kalau misalnya cara biasanya itu seperti ini. Kita bentuk menjadi 8,31 dibagi dengan 100.000. Pertama, kenapa menjadi bagi? Karena ini pergeseran yang akan dilakukan itu mengarah ke kanan. Jadi kalau ke arah kanan pergeserannya, maka tanda bagi yang akan kita gunakan. Kalau misalnya seperti tadi, kita geser ke sebelah kiri tanda komanya, berarti tandanya di sini adalah kali. Kemudian pasti adik-adik bingung, dari mana ratusan ribunya ini, 100 ribunya ini? Ternyata 100 ribunya ini tercipta dari banyaknya pergeseran ke kanan yang diperlukan sehingga bilangan 8,31 ini bisa tercipta. Untuk lebih memahaminya, coba kita amati pergeseran ke kanan untuk bilangan tadi. Jadi untuk bilangan 0,000831 ini kita membutuhkan beberapa pergeseran ke kanan. Jadi coba lihat, satu pergeseran kedua, ketiga, keempat. Ternyata di pergeseran kelima lah ini bilangan 8,31 terbentuk. Maka karena ada 5 kali pergeseran, maka di sini pangkatnya adalah negatif 5. Kalau misalnya 10 berpangkat negatif 5 itu artinya bilangan itu dibagi dengan 100.000. Itulah alasannya muncul sebuah angka 100.000 di sini. Jadi, karena ada 5 kali pergeseran ke kanan, maka bentuk tadi 0,000831 kita bentuk menjadi 8,31 dikali 10 berpangkat negatif 5. Jadi semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, setelah kita belajar mengenai 2 tips tadi, kali ini kita akan belajar mengerjakan beberapa jenis soal yang terkait tentang notasi ilmiah ini. Kali ini yang pertama kita akan mencoba menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Jadi kalau tadi kita mengubah dari bilangan biasa menjadi bentuk notasi ilmiah, kita akan melakukan hal yang sebaliknya. Jadi kalau misalnya di bagian A ini ada soal 4,92 dikalikan dengan 10 berpangkat 5. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk biasa, kita akan mengubah 10 pangkat 5 ini menjadi bilangan biasa. Berarti 4,92 dikalikan dengan 100.000. Kenapa 100.000? Karena sesuai pangkatnya tadi, pangkatnya 5 berarti ada 5 angka 0. Di sini kan ada 5 ya, berarti cocok. Lanjut, coba kita kalikan
4,92 dikalikan dengan 100.000. Jadi hasilnya itu karena dikalikan dengan 100.000 berarti hasilnya berupa ratusan ribu juga. Berarti hasilnya adalah 492.000. Ini adalah bentuk biasa dari notasi ilmiah 4,92 dikalikan dengan 10 berpangkat 5. Lanjut ke bagian yang B. Nah, untuk bagian B ini kita akan mengubah notasi ilmiah 0,63 dikalikan dengan 10 berpangkat negatif 3 ini ke dalam bentuk biasa. Ingat, seperti tadi, yang harus diubah terlebih dahulu adalah perpangkatan dengan basis 10 yang ini. Kita tuliskan 0,63 dikalikan dengan 0,001. Kenapa di sini tercipta angka 0,001? Karena pangkatnya 10 di sini adalah negatif 3. Berarti ada 3 angka di belakang koma, seperti itu. Jadi ini khusus untuk basisnya 10 ya, kalau basis yang lain tidak berlaku seperti itu. Nah, ayo kita kalikan 0,63 dikalikan dengan 0,001. Ternyata di sini 63 kali 1 kan 63, berarti kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian kita amati untuk bilangan yang ini, itu kan ada 2 angka di belakang koma, sedangkan untuk 0,01 itu ada 3 angka di belakang koma. Ketika dikalikan berarti jumlahnya di belakang koma akan bertambah sebanyak ini, 2 tambah 3. Kan hasilnya 5, berarti harusnya jawabannya itu adalah sebuah bilangan dengan 5 angka di belakang koma. Karena 63 ini baru 2, berarti kita tambahkan 3 buah bilangan lagi. Bilangan apa itu? Bilangan 0. Jadi 0, 0, 0. Maka inilah hasil dari notasi ilmiah 0,63 dikali 10 berpangkat negatif 3 ketika diubah ke dalam bentuk biasa. Jadi semoga adik-adik mengerti ya. Kita lanjut ke jenis contoh yang berikutnya. Nah, di jenis contoh yang kedua ini kita akan menulis notasi ilmiah dari suatu bilangan. Jadi untuk yang pertama di bagian A, coba perhatikan. Sejenak kalau misalnya kita perhatikan itu mirip dengan notasi ilmiah. Tapi sebenarnya bukan. Kenapa? Karena di sini angkanya itu masih dalam bentuk ratusan. Ingat, bentuk umum suatu notasi ilmiah adalah seperti ini. A dikali 10 berpangkat N. Dengan syarat A-nya itu harus lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Jadi untuk yang A yang ini, dia lebih dari 10, berarti ini bukan notasi ilmiah. Maka kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk notasi ilmiah yang baik dan benar. Caranya, 271 ini kita ubah menjadi bentuk perkalian seperti ini. 2,71 dikalikan dengan 100. Nah, kemudian kita tulis ulang ini 10 pangkat 6-nya. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang selanjutnya kita akan mengubah 100 ini ke dalam bentuk perpangkatan dengan basis 10. Jadi kita tuliskan 2,71 dikali 10 berpangkat 2 dikalikan dengan 10 berpangkat 6. Kalau misalnya basisnya sudah sama, ingat, pangkatnya dijumlahkan. Berarti 2,71 dikalikan dengan 10 berpangkat 8. Seperti itu. Jadi inilah bentuk notasi ilmiah dari 271 dikalikan dengan 10 berpangkat 6. Semoga adik-adik paham. Ayo kita lanjut ke bagian yang B. Di bagian B ini kita akan mengubah 45,28 dikali 10 berpangkat negatif 3 ke dalam bentuk notasi ilmiah. Caranya gimana? Sama seperti tadi. 45,28 ini kita ubah menjadi 4,528 dikalikan dengan 10. Kemudian 10 pangkat negatif 3-nya kita tulis ulang. Nah kan kalau misalnya 10 begini ada pangkat 1 di atasnya ya. Berarti kita lakukan operasi ini, perkalian antara basis 10 ini. Sehingga 4,528 dikalikan dengan 10 berpangkat 1 kurang 3. Artinya hasilnya adalah 4,528 dikalikan dengan 10 berpangkat negatif 2. Jadi inilah bentuk notasi ilmiah dari soal di bagian B. Nah, setelah tadi kita sudah belajar bersama-sama mengenai pengertian notasi ilmiah, bagaimana cara untuk menuliskan notasi ilmiah maupun mengubah notasi ilmiah menjadi bentuk biasa, kali ini saya sudah menyediakan 5 latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik mengenai notasi ilmiah ini.